Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Maulana Putri. Saya dari kelas 6 A1. Di sini saya akan membuat tugas saya, yaitu membaca simbol GD dan T dan membuat VBlock. Baiklah, kita masuk ke langkah pembuatannya. Baiklah, kita masuk ke pembacaan simbol G, D, dan T. Untuk gambar yang kedua, yang pertama yaitu sumbu dari alur SPY harus terletak sejajar dengan sumbu 0 dengan nilai toleransi 0,05 mm. Yang kedua, pusat dari lingkaran yang ditunjuk oleh kotak toleransi harus terletak pada lingkaran berdiameter 0,001 mm dan titik pusatnya berimpit dengan lingkaran titik pusat B. Yang ketiga, sumbu dari silinder yang ditunjuk oleh kotak toleransi silinder tengah harus terletak dalam silinder berdiameter 0,02 mm yang mempunyai sumbu berimpit dengan sumbu dasar A sampai B. Yang keempat, permukaan harus terletak di antara dua bidang dengan jarak 0,1 mm yang sejajar belakang permukaan depan dan dari lubang. Yang kelima, sumbu dari silinder yang ditunjuk oleh kotak toleransi harus terletak di antara garis lurus sejajar yang berjarak 0,02 mm yang tegak lurus dengan bidang dasar A sampai B. Masih dengan yang kelima, yaitu permukaan harus terletak di antara dua bidang sejajar yang berjarak 0,01 mm. Yang keenam, untuk toleransi lubang berdiameter 14 sebagai toleransi minimum dan diameter 14,27 sebagai toleransi maksimum masih diizinkan menjadi diameter 14,5, yaitu penambahan dari kotak toleransi sebesar 0,23 mm. Selama masih dalam sumbu silinder acuan atau sumbu silinder tetap. Yang ketujuh, kesalahan putar pada arah aksial tidak boleh lebih dari 0,01 mm. Jika diukur pada setiap bidang permukaan yang berbentuk silinder selama satu kali putaran terhadap sumbu elemen A sampai B. Yang kedelapan, permukaan harus terletak di antara dua bidang sejajar yang berjarak 0,01 mm. Masih dalam yang kedelapan, yaitu sumbu dari silinder yang ditunjuk oleh kotak toleransi harus terletak di antara garis lurus sejajar yang berjarak 0,02 mm yang tegak lurus dengan bidang dasar A sampai B. Yang kesembilan, keliling dari diameter silinder harus terletak di antara dua lingkaran
yang sebidang dan sepusat dengan jarak 0,02 mm. Yang ke-10, keliling dari diameter silinder hanya boleh toleransinya 0,02 mm. Yang ke-11, bidang miring harus terletak di antara dua garis sejajar dengan elemen camper C1 mm dan membuat sudut 45 derajat dengan sumbu dasar A sampai B. Yang ke-12, keliling dari diameter silinder harus terletak di antara dua lingkaran yang sebidang dan sepusat dengan jarak 0,08 mm. Kita masuk ke pembacaan gambar ketiga, yaitu yang pertama W1. Ujung anak panah menunjukkan posisi yang akan dilas. Untuk pengelasan, las full memutar menunjukkan tanda pengelasan sisi yang ditunjuk 3/8 sebesar 48 derajat. W2, 3 ujung anak panah menunjukkan posisi yang akan dilas. Untuk sisi 3/16 jarak atas dan bawah sebesar 45 derajat. W3, ujung anak panah menunjukkan posisi yang akan dilas dengan simbol alas ketua sisi 1/4. W4, ujung anak panah menunjukkan posisi yang akan dilas dengan simbol las kul memutar untuk sisi yang ditunjuk 1/4. W5, ujung anak panah menunjukkan posisi yang jarum dilas dengan simbol las kul memutar untuk sisi yang ditunjuk 1/4. W6, ujung anak panah menunjukkan posisi yang akan dilas dengan simbol las kul memutar untuk dua sisi yang ditunjukkan 7/8. W7, ujung anak panah menunjukkan posisi yang akan dilas dengan simbol las kul memutar untuk dua sisi yang ditunjuk 3/8. Ujung W8, ujung anak panah menunjukkan posisi yang akan dilas dengan simbol las memutar untuk pengisi dan bagian sisi yang ditunjuk. W9, ujung anak panah menunjukkan posisi yang akan dilas dengan simbol las memutar untuk sisi yang ditunjuk 1/4. W10, ujung anak panah menunjukkan posisi yang akan dilas untuk kedua sisi 1/4. W11, ujung anak panah menunjukkan posisi yang akan dilas untuk kedua sisi lain 1/4 dan sisi yang ditunjuk 1/2, 3/8 sederajat sebesar 45 derajat.